ketemu lagi di CNA TV. Carita Narara Astral. Oke guys, di sini aku ketemu sama manajer aku. Kebetulan kita cuma berdua. Iya. Kebetulan kita cuma berdua. Kita keseringan bertemu berdua terus. sangat sering. Ya, sangat sering. Pas kemarin aku tuh kerja teman-teman. Jadi aku ada kerja di luar daerah. Terus aku ketemu sama teman. Nah, di sini kenapa aku bikin konten ini? Karena aku mau ceritain cerita dari teman aku. Ini manajer aku juga belum tahu nih ceritanya kayak gimana. Oke, aku ceritain nih. Gini. Jadi teman aku tuh punya keluarga. Pasti dong. Setiap orang tuh pasti punya keluarga. Ya iyalah. setiap orang pasti punya keluarga. Pasti punya rumah dong. Nah, si rumah ini ya tuh kalau kita kan misalnya rumah selalu di tempat tinggalin dong. Ditinggal gitu. Jadi satu keluarga tuh pasti tinggal di rumah itu tiap hari, tiap waktu, every time. Itu enggak. Jadi keluarganya tuh benar-benar orang berada. Jadi setiap rumahnya tuh pasti kalau itu pasti tinggalin tugas lah atau apalah. Cuman paling di rumahnya tuh dia diem dalam 1 minggu itu 1 kali, atau paling lama itu 1 minggu. Satu kejadian. Jadi kan dia tuh selalu punya teman kan, Jadi kalau di rumah kita kalau gak ada teman-teman tuh pasti diajak dong kan. Pasti ngajak teman buat nginep. Kita panggil aja dia tuh, yang punya rumahnya tuh Rina. Terus temennya itu ada Cici, ada siapa lagi ya, Dela. Terus sama satu lagi tuh siapa gitu. Nah tapi yang selalu temenan tuh yang ini, yang bertiga ini. Oh ada nanya waktu Pini, kita panggil aja Pini. Siapa aja sih barusan tuh orang lupa. Dela, Dela, Pini, Cici, sama Rina. Nah si Rina tuh yang punya rumah. Oke. Kita lanjut ceritanya. Nah waktu itu tuh orang tuanya tuh pada nggak ada. Jadi lagi tugas keluar kota gitu. Rina, Cici sama Pini sama Dela tuh ada. Dan mereka berempat tuh selalu nginep di situ. Satu waktu, itu cerita dari si Cicinya dulu ya. Jadi itu cerita di Cicinya dulu. Dari si Cici. Dia tuh makan sale, sale. Karena dia tuh paling suka sama paling doyan gitu ya sama si sale itu, sampai dia tuh nggak mau bagi-bagi sama teman-temannya. Si Cici posisinya pisah ruangan sama si Rina sama si Dela waktu itu. Gak tau kenapa kan waktu itu lagi hujan. Pokoknya dia tuh si Rina tuh kalau cerita tuh gini, kalau misalnya ada hantu atau ada kejadian gitu teh, kalau misalnya si rumahnya itu aliran tuh mati lampu. Kalau mati lampu hujan. Jadi kalau udah hujan atau mati lampu udah pasti gak aman kata dia. Gak aman. Udah gitu balik lagi si Cici lagi makan sale kayak gitu, ada bentar teh apa sih, kilat gitu ya, geledek gitu, ada gitu pas ngaburicak pakai Sunda aja, pas ngaburicak gitu ya, pas berat gitu kan, ada kilat, ada cahaya gitu kan, ada kuntilanak lewat, bener-bener kuntilanak lewat. Itu mah banget jelas kata si Cici teh, jelas bener pas udah gitu kuntilanaknya lewat set, cepet banget. Jadi pas si kilatnya hilang, nah dia juga hilang. Jadi bener-bener lewat. Dia lagi makan sale gini terus lewat kuntilanak. Itu dari cerita si Cici. Kita lanjut ke cerita si Pini. Waktu itu
di kamarnya tuh kan ada dua kamar yang dipakai sama si Rina tuh. Ada 2 kamar yang waktu itu dia tuh tidurnya tuh pas banget di kamar yang depan. Jadi kamar yang depan tuh ada kaca. Kacanya biasa ya, kamar di kaca-kaca gitu. Nah, si Vini dia ada yang ngetok gitu ya. Tok gitu. Kata si Cici, si Dela, terus sama si Rina itu nggak boleh dibuka. Kata si Caca, si Cici sama si Cici, si apa namanya, si Rina sama si Pina, sama si Dela, si Dela nggak boleh dibuka. Tapi karena si Pina itu pengen penasaran ya, pas dibuka dia tuh langsung gini, pas dibuka kan tok, pas dibuka dia langsung gini. Dia tuh nggak cerita, dia tuh gini dari Isya sampai jam 10 gak tahu jam 9. Dia ini dari cerita sini ya. Dari itu teh dia tuh gini bergerak dia gini terus kayak gitu. Cuma dia ngomong gini dong, itu naon teh cina gitu. Tapi dia gak ceritain baru cerita apa gitu. Si awal mula kejadian di rumah itu teh gitu. Pas gitu tehnya pas jam 10 atau jam 11 dia tuh ngomong kalau ada sesuatu gitu di luar teh. Pas udah ngomong gitu dia tuh kesurupan tuh nangis jadi-jadinya dia nangis sampai jam pokoknya mah dari waktu jam 10 tuh sampai jam 12 tuh dia masih nangis ya kesurupan. Teman-temannya si Rina, si Cici sama si Dela tuh nggak nyadar kalau dia itu kesurupan. Cuma dia tuh aneh aja. Si Pini tuh gini terus dia agak gerak-gerak aja. Jadi itu awal mula kejadian di rumah itu teh. Udah gitu teh. Si Pini tuh kesurupan tuh lama. Kirain orangnya ya udah sehari selesai. Ini mah enggak 2 minggu ya. 2 minggu kesurupan. Lama banget. Terus pas ditanya, kamu lihat apa? Ternyata dia tuh lihat ada sosok cewek sama anaknya kayak neduh depan, kayak kan ini apa namanya tuh jendela. Terus depan jendelanya tuh ada itu sosok itu cewek sama anaknya. Nah yang masuk ke si Pini itu anaknya yang suka sama si Rina. Jadi bukan suka gimana ya, jadi si sukanya tuh suka gara-gara ya udah suka pengen ngajak main gitu. Dia tuh suruh nunjuk pas dia kesurupan tuh si Pini tuh nunjuk pengen sama teteh, hoyong sama teteh yang main gitu. Itu dari cerita si Pini. Nah, ini mah terus masing-masing punya cerita. Masing-masing punya cerita. Jadi yang ceritanya di sini tuh ya masing-masing punya cerita gitu. Jadi dari barusannya dari cerita dari si Pini, terus si Pini kan, terus si Cici udah, si Pini udah. Sebenarnya cerita-ceritanya tuh cerita yang pendek-pendek nih. Nah, sekilas. Tapi yang ini ceritanya dari versi semua. Barusan kan ini udah jadi cerita nanti dari rumah yang sama. Dari rumah yang sama dengan beda-beda cerita gitu, beda-beda di Kelambu. Sunda beda. Jadi Sunda aja ya, Tundalawanya ada orang Sunda gitu. Karena aku sebenarnya si Indonesia teh guys. Nah ini mah ceritanya udahnya Vini udah, Cici udah. Nah ini cerita dari semuanya. Ini benar-benar bukan dari semuanya. Aku cerita ngedengerin cerita mereka tuh dari jam 8 sampai jam 12 malam kemarin dengerin. Jadi gini. Jadi kita lanjut ke cerita selanjutnya. Bareng-bareng ya. Jadi bareng-bareng. Nah, ini mah bener aneh ya. Kayak aneh. Ini mah aku enggak mau cocokologi atau enggak mau apa gitu gimana. Jadi tahun berapa gitu orang tuanya si Rina tuh meninggal, ibunya. Jadi ibunya tuh meninggal. Tapi kan di daerah itu tuh
selalu mengaitkan dengan hal-hal magis. Tahu nggak sih? Jadi hal-hal mistis. Jadi misalnya kalau misalnya ada orang yang meninggal dengan secara tiba-tiba atau nggak wajar, pasti di ini tuh sama santet lah, apalah. Tapi karena keluarganya Sherina tuh keluarga yang agamis atau benar-benar kayak ya udah kita percaya sama Allah, percaya sama Tuhan juga. Ya udah, yang kayak gitu sebenarnya bukan enggak percaya, cuman kadarnya yang ya luar biasa ya. Setengah percaya setengah percaya atau setengah gitu. Udah gitu teh. Satu waktu si Rina tuh mimpi. Jadi dia tuh kebagian mimpi. Sebelumnya ada orang-orang yang mimpi, katanya teh mimpiin ibunya tuh ibunya tuh datang terus nanyain tas baru kayak gitu. Padahal enggak. Jadi ibunya tuh enggak beli tas baru, tapi orang yang mimpiin dia tuh mimpiin, katanya teh ditanyain gitu ada tas baru dan lain-lain gitu. Padahal enggak juga. Terus kebagian lah si Rina tuh mimpi kalau dia tuh ketemu sama ibunya. Seneng dong. Seneng banget ya, siapa sih yang gak seneng gitu ketemu sama ibunya yang udah meninggal. Tapi setelah lama gitu, kayak agak lama dia mimpiin itu, di mimpi yang samanya, di waktu yang sama, dia tuh lihat kalau di belakangnya ibunya tuh ada sosok pocong warna hitam. Biasanya putih. Enggak, ini hitam. Terus hitam, bukan hancur. Ya, jadi posisinya ini mamahnya. Nah, belakangnya tuh ada gini nih. Kayak gitu. Jadi kayak gini nih. Gitu. Itu mimpi ya. Pas dia bangun, pas pagi-paginya dia kan punya sepupu. Sepupunya itu masih anak kecil. Posisinya skala kecil ya. Dia tuh, si anak kecilnya tuh bilang si sepupunya teh ke mamahnya, ini si Rina lagi nonton di kursi gitu di sofa di ruang tamu. Terus si sepupunya tuh lagi mainin lah ya, mainin gitu. Dia tuh langsung lari tanpa ngomong sama si Rina. Pas udah gitu dia ngomong ke mamahnya, apa Dede lihat ini, Dede lihat pocong warna hitam, pokoknya hancur. Nah, sama kayak di mimpinya si Rina malam. Aku juga nggak tahu ya. Biasanya kalau misalnya ada pocong-pocong yang warna hitam, itu tuh dia tuh kayak black magic gitu nggak sih, kayak ilmu hitam gitu. Jadi dia tuh media santet gitu. Tapi aku nggak tahu ya, itu yang aku baca terus yang aku tonton. Aku nggak tahu sih. Ya udahlah. Masa gitu ya. Udah gitu teh. Ternyata di situ dari kejadian-kejadian yang barusan kurang ceritain, nah di rumah itu tuh banyak banget kejadian sampai sekarang coy. Sampai sekarang. Mulai dari itu terus dari pintu kan kamar tuh banyak. Nah aku pernah ke rumahnya ya. Jadi kamar tuh banyak, bener-bener kamarnya tuh pintunya banyak. Terus ada satu ruangan kecil gitu. Ruangan kecil itu tuh bekas kamarnya Sherina yang sebelum pindah ke depan gitu. Ke depan yang belakang. Nah itu tuh si pintunya tuh buka sendiri. Udah jadi gitu. Gila, pakai det gitu. Masa sih bisa itu mah. Terus aku juga pernah katanya teh lihat di pintu dapur itu ada sosok gini nih. Ini pintu. Pernah gak sih kayak kamu lihat jump scare yang cewek dia nongol dari pintu yang hitam sama kayak gitu. Wah, seriusan? Gila. Terus udah gitu kayaknya udah lama enggak sih. Terus sepupunya lagi yang anak kecil nih gini, dia tuh ngomong gini. Ini mah orang kan orang paling takut sama pocong ya. Kenapa sudah diceritain gitu kayak gini. Si anak kecil ini teh enggak pernah ketemu sama neneknya karena neneknya tuh keburu meninggal. Tapi waktu itu dia tuh ngomong gini, mah
itu ada enin nah gitu, gak tau enin gak tau ene gitu ya, gak tau ene pokoknya ada enin lah gitu. Kalau di Sunda kan enin ya, ada enin gitu. Terus itu kan kok bisa gitu. Terus mama ada pocong, tapi pocongnya baik sana gitu, pocongnya baik, warnanya merah jatuh lagi barengan Gak apa-apa ya. gak apa asli dia ngomong gitu, ada pocong baik, warnanya merah lah. Kalau akunya Aku ngakak banget pas kacamata. Itu beneran ngakak banget sih. Merah, hitam. nah, kalau hitam kan sialnya, jadi si pocongnya tuh hitam hancur gitu kan, hitam hancur, wow, hitam hancur. Ada ini mah enggak. Terus dia bilang si adiknya tuh, mas ada lihat pocongnya baik, kok bisa baik gitu ya? Soalnya pocongnya warna hitam, warna ini warna merah, terus langsung di sini bener, merah. Kan biasanya kalau misalnya ada makhluk yang warna merah atau apa, biasanya suka ada indikasi jahat nggak sih? Cuma merah baik sih. Astagfirullahaladzim. Ini mah nggak tahu ya, kalau teman-teman yang tahu gitu, kalau misalnya lihat pocong yang merah itu baik apa enggak gitu. Kalau orang lainnya nggak tahu ya, jahat gitu, aman ada gitu kan, pocong baik gitu kan, Masih ada maunya gitu. masih ada maunya gitu. Terus udah gitu tehnya, kita lanjut ke si daerahnya. Jadi kalau misalnya di daerah itu emang agak mistis, udah mah rumahnya hororan. Jadi pernah rumahnya itu 1 tahun nggak pernah ditempatin sama si Rina sama keluarganya itu. Jadi 1 tahun itu benar-benar kosong sampai kak si tembok-temboknya teh lukut, jadi lukut. Jadi dilanya jadi kubakat dila gitu, dila pisan gitu. Ada gitu teh. Jadi si daerah itu memang nggak taunya. Jadi ini mah kata mereka yang bertiga yang kalau misalnya si daerah itu mah ayo gitu kayak mistis banget gitu, mistis pisan. Terus ada satu kejadian, jadi ada tetangganya tuh yang meninggal, nah si meninggal teh nggak tahu, gak wajar benernya atau gimana gitu. Nah si dari si sosok nggak tahu, kita kan kalau yang meninggal ya udahlah meninggal gitu kan, mungkin badannya udah tertinggal di dia mah. Jadi si tetangga itu meninggal, nah dia tuh selalu nampakin, gak tau sampai sekarang kalau nggak salah. Jadi nampakin terus itu teh, jadi nampakin si jinnya tuh nyerupain si tetangganya yang udah meninggal, nampakin terus dia teh. Gak tau kalau nggak nampakin wujud dia, jadi ada pasir gitu, pasir teh jadi di luar pasir itu teh sok aja sih lah. Tapi kalau misalnya nanti nampakin sosok dia, nah biasanya mah jadi orai. Siluman. Jadi siluman. Sampai kasih Dila si Dela gitu nih. Dia teh lewat di jalan gitu. Dia ada orang gitu lewat. Orang dia teh di jalan lagi bawa motor, jual ada ular pas dia ngerem si ularnya nggak ada. Bilang, Emang siluman? Mana? What? Kok gak ada? Gitu, what the hell? Terus ayah deh, jadi ayah ini tuh seujungnya ada yang kumahanya, seujung atau kumaha. Jadi ada satu kakek-kakek, kalau misalnya kakek-kakek itu sakitnya tuh udah parah, pasti ada orang yang meninggal. Jadi si kakek-kakek itu sakit, orang tuh meninggal, jadi ada tetangganya yang meninggal. Nah pas si tetangganya meninggal, si kakek-kakek itu tuh sembuh. Seriusan? Tapi itu sering, itu tuh sampai sekarang itu. Dan si kakek-kakek ini teh masih hidup. Jadi kalau misalnya teh, kalau kita yang sakit parah, yang ujung-ujungnya pasti meninggal gitu ya. meninggal ya udah gitu, yang meninggal ini mah enggak. Jadi si kakek itu udah parah banget, sampai ke sakaratul maut. Tah ujung-ujungnya suka yang meninggal, tapi ngedadak gitu teh. jadi lagi
beraktivitas sehat-sehat gitu. langsung meninggal. Iya, dia meninggal. Aduh. Gitu. Tah, si ceritanya ini mah bukan aku yang ngarang ya. Ini cerita dari anaknya si Rina. Pas ibunya mau meninggal, ini mah gak taunya itu daerah itu teh emang masih ada black magic atau gimana gitu gitu kayak santet gitu atau enggak. Ini mah aku mah dengar dari anaknya yang ibunya meninggal. Ya, ibunya kan meninggal. Tah, sebelum meninggal ibunya tuh bilang gini, sok atuh boleh dikumahakeun dia abi teh. Bilang gitu? Iya. Kayaknya dia udah tahu. Gak tahu dah. Ini kayaknya udah tahu. Jadi kalau misalnya dia ada yang meninggal gitu, terus ada lagi ada kerabatnya lagi yang meninggal. Jadi pas mau meninggal tuh, jadi setiap orang yang mau meninggal dia tuh kayak prepare dulu gitu sih. Jadi kayak prepare nanti kayak gini. Jual ngaparkan kasur, air bantal, dia tidur langsung meninggal. Kayak dia tuh tahu gini. Kok gitu ya? Iya, aneh. Kok aneh kata aku teh. Kok bisa kata aku teh. Nah, dari rumahnya yang horor itu, ya udah dari daerahnya juga udah sehoror itu, gitu. Jadi emang di daerah itu tuh dulunya tuh ada satu pohon gitu, si pohon teh gede pisan, dituar cenah. Jadi ditebang we. Nah, si pohon anu gede pisan itu tehnya gede pisan gitu. Tadi teh di penghuninya tuh banyak pisan cenahnya. Jadi dihuni sama sosok-sosok yang ada di sana. Jadi satu kelompok we dina eta pas pohonnya ditebang kayaknya nyebar deh. Salah satunya ya ke rumah itu. Tentang jambi we dina teh. Iya. Ngomong apal mah gitu. Jadi kumanya dari cerita si Nina ini sebenarnya kalau disimpulinnya udah kita nggak mau nyebutin si itu daerahnya, nggak mau gitu, nggak mau. Jadi si daerah itu bener-bener kuat bisa sama mistisnya teh. Udah sama rumahnya sebenarnya rumahnya enak tau, rumahnya gede banget, enak gitu. Padahal penghuninya tuh banyak, dari bapaknya, kakak-kakaknya masih ada di sana, terus sama sepupu-sepupunya ramai sebenarnya. Cuman kalau misalnya aku ke rumahnya asa gak enak nih, tiisen gitu kah, tiisen pisan. Hilang atau dicucingan. Dia terus gitu, terus gila pokoknya. Terus teh di niatnya masih kena air gitu, kayak media santet, kayak tadi diceritakan mamahnya meninggal, terus anaknya Jol mimpiin ada sosok pocong di belakangnya, terus pagi-paginya sepupunya juga Jol ngeliat gini, Jol ngeliat apa yang dimimpiin sama si Rina ini gitu. Ini menarik sih sebenarnya. Orangnya disuruh ke sana, Cus kita ke sana. Kita juga harus ke sana gitu. Cuma harus nyiapin tenaga dan ekstra. Iya. Di belakang rumahnya si Cici tuh banyak makam di bawahnya teh. Jadi di bawahnya rumah Cici tuh ada makam banyak kan. Nah, kita juga harus ke sana. Itu sekilas dari kumpulan cerita-cerita dari si squad ini. Pokoknya mah walaupun ini agak pusing juga sih sebenarnya, orang juga pusing nyeritainnya juga karena segitu sih sebenarnya sepotong, tapi nanti mungkin kita bakal ketemu sama penceritanya langsung, si Rinanya gak tahu pokoknya si Cicinya, si Pininya dan si Delanya mungkin, tapi kita nggak tahu. Kita ceritain dulu di sini, ini spill dikit-dikit aja. Nanti untuk cerita yang bagusnya mah nanti langsung di sama mereka. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Ini cerita spill dari teman-teman aku. Oke guys, dah.